Selamat siang Pak Sahadu. Selamat siang Pak Open. Oke, bagaimana kabarnya siang ini Pak? Kabar saya sehat. Oh, sehat Pak ya. Hari ini kabar Pak Open juga bagaimana? Puji Tuhan lah Pak, seperti yang Bapak lihat baik-baik saja, tidak fix. Amin. Iya. Oh ya Pak, hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Yul ya, kalau tidak salah ya. Betul Pak, betul. Hari ini kami sudah sepakat akan melaksanakan proses coaching. Begitu. Oke, baiklah Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan sebelum saya mensupervisi Bapak tentang bagaimana coaching dengan coach nanti ya, percakapan antara Bapak dengan Ibu Yul ya. Jadi di sini akan saya mengamati Bapak dan akan menilai Bapak dengan coaching ya. Iya. Oke. Nah, sebelum itu Pak, jangan lupa juga langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan sebuah coaching. Ya, harus sesuai dengan alur tirta Pak ya. Iya. Kemudian harus sesuai dengan prinsip coaching juga. Nah, jadi di prinsip coaching itu ada 3 Pak ya. Ada sebagai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan bagaimana mengamati potensi diri ya, si coaching ya. Jadi saya yakin nanti Bapak bisa mengimplementasikan itu kepada si coaching. Baik Pak Open, terima kasih sudah diarahkan begitu. Nanti akan saya usahakan melaksanakan proses coaching ini dengan coaching sebaik-baiknya. Akan menyesuaikan pada alur tirta dan prinsip-prinsip coaching juga. Oke Pak Sahadu. Nah, untuk pertama nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak Sahadu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya tentunya saya sudah berpikir bahwa kompetensi yang nanti akan saya kembangkan pada proses coaching bersama dengan coaching pada saat ini, pada hari ini, yaitu tentunya melaksanakan kehadiran penuh, lalu kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan keluh kesah daripada coaching, dan juga nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sendiri. Baik, sangat baik Pak ya persiapan Bapak untuk coaching hari ini. Jadi di sini sudah saya tulis Pak, Bapak nanti Sahadu ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada ya Pak Sahadu ya. Kehadiran penuh, kemudian menerapkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, kalau di antara ketiganya ini Pak Sahadu, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak Sahadu kembangkan itu yang mana? Ya, tentunya yang lebih spesifik ya, yang akan saya kembangkan nanti pada proses coaching ini adalah yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sendiri dan mendengarkan aktif dengan seksama. Oh, berarti yang lebih spesifiknya ya Pak, mau kembangkan adalah mendengarkan aktif dari si coach itu, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Betul Pak. Oke, kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak Sahadu? Ya indikator ya Pak ya, indikator ketercapaian yang nanti akan saya lakukan pada proses coaching. Indikatornya yaitu bagaimana nanti supaya coach itu dapat menemukan sendiri ya solusi pada masalah yang dihadapi, yang akan menjadi nanti inti daripada obrolan saya dengan coach. Nah kemudian tentunya dari sana maka coach juga nanti akan memiliki rencana aksi. Nah tentunya bagaimana saya dapat menggali potensi yang ada pada diri coach sendiri. Sangat baik Pak ya, berarti indikator pencapaiannya saat coach menemukan sendiri solusi ya Pak ya, dari permasalahannya ya Pak ya. Iya. Dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu kan Pak Sahadu ya? Betul sekali Pak Open. Oke, baik Pak Sahadu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Iya. Nanti silakan Pak Sahadu melakukan proses coaching terhadap si coach atau Ibu Yul. Nah, Pak Sahadu sudah selesai ini, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Sahadu ya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah sudah diarahkan pada kesempatan ini. Nanti akan berusaha melaksanakan proses coaching dengan baik, dan nanti setelah selesai proses coaching ini akan saya tepati akan berjumpa lagi dengan Bapak Open nanti setelah ini untuk kita lakukan obrolan-obrolan kembali sebagaimana yang Bapak sampaikan. Oke, baik Pak Sahadu. Sekarang silakan lakukan proses coaching kepada si Ibu Yul ya. Baik, terima kasih ya Pak Open ya. Oke, silakan Pak. Selamat siang Ibu Yuli. Oh, selamat siang Pak Sahadu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Yuli, sehat?
Puji Tuhan saya baik, Pak. Mm-mm. Pak Sahadu bagaimana kabarnya? Saya tentunya sehat, Bu. Seperti yang Ibu lihat, sangat-sangat luar biasa, sangat fit pada hari ini. Ibu Yuli, ngomong-ngomong, apa kira-kira yang bisa kita diskusikan hari ini, pada saat ini? Ini loh Bapak Sahadu. Hmm. Saya sedikit mau cerita ini sama Bapak Sahadu. Hmm. Ya, sekedar sharing-sharing sih. Hmm. Bila tidak mengganggu waktunya Bapak. Oh gitu. Sama sekali tidak, Bu Yuli. Saya tidak terganggu dengan kehadiran Ibu Yuli. Justru saya senang sekali dapat jumpa dengan Ibu Yuli pada hari ini. Jadi begini ya Ibu Yuli ya, waktu kita sangat singkat nih. Waktu kita tidak banyak nih. Nanti kita ngobrolnya 10 sampai 15 menit lagi ya. Jadi supaya nanti dapat kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mau cerita apa ini kira-kira Ibu Yuli? Iya Pak, sebetulnya sekarang ini ada sedikit masalah loh yang saya alami. Hmm. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 7 dan di mana masih ada siswa-siswi saya di kelas 7 itu masih belum lancar berbahasa Indonesia. Sehingga yang timbul mereka merasa malu. Jadi saya lihat nilai kecakapan mereka itu menurun, Pak. Oh, begitu ya Ibu Yuli ya. Iya, Pak. Jadi menurut Ibu Yuli, kira-kira kecakapan anak-anak Ibu itu dalam kelas bisa menurun? Apa yang menyebabkan keadaan anak-anak ini kira-kira dalam bentuk kecakapan ya? Dalam bentuk kecakapan itu bisa menurun? Kan itu Pak, Hmm. siswa-siswi saya itu mereka itu masih belum lancar berbahasa Indonesia Pak. Sehingga mereka itu merasa malu, tidak bisa tampil di depan teman-temannya. Jadi mereka tidak bisa mendemonstrasikan hasil dari diskusi mereka. Kebetulan kalau saya mengajar itu saya menggunakan metode ceramah, juga saya akan melakukan diskusi di mana saya akan mengajak anak-anak untuk saling bertukar pikiran. Nah, kemudian hasil itu nanti disampaikan atau dipresentasikan di depan kelas secara lugas, Pak. Ya itu loh masalahnya, Pak. Oh, begitu ya Ibu Yuli ya. Ibu Yuli, karena waktu kita tidak banyak nih ya, maka kira-kira apa tujuan dan yang perlu Ibu dapatkan pada obrolan kita saat ini kira-kira apa? Ya, sebenarnya Pak, saya sih sangat berharap bisa mendapatkan solusi ini Pak dari percakapan yang kita lakukan saat ini. Supaya siswa-siswi saya ini ke depannya bisa mendemonstrasikan hasil tugas diskusi secara terampil, dengan bahasa yang lugas, begitu Pak Sahadu. Oh, begitu ya Ibu ya. Artinya harapan Ibu itu bagaimana supaya anak-anak Ibu itu dapat dengan terampil mendemonstrasikan ya hasil daripada diskusi mereka itu, dan juga dapat menyenangi atau menyukai pelajaran bahasa Indonesia di kelas Ibu begitu ya. Nah, jadi ini Bu Yuli ya, saat mengajar kira-kira Ibu itu memakai atau mendengarkan menggunakan model atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas Ibu itu seperti apa? Coba kira-kira. Menggunakan media saya, Pak. Kemudian saya menerapkan metode ceramah dan diskusi itu loh, Pak. Jadi saat mengajar, siswa itu aktif mereka mendengarkan dari ceramah saya. Ya, setelah itu saya akan mengajak mereka untuk gabung dalam satu kelompok diskusi masing-masing. Terus medianya yang sering saya gunakan yaitu buku teks yang saya ambil dari perpustakaan, Pak. Oh, begitu Ibu ya. Ibu Yuli mata pelajaran bahasa Indonesia ya tadi ya. Kira-kira materi apa yang Ibu sampaikan pada anak-anak di kelas untuk saat ini? Ya, untuk saat ini sih Pak, saya sedang mengajar mengenai menulis teks naratif
imajinasi. Hmm. Jadi anak-anak itu saya berikan mereka kesempatan untuk menuangkan imajinasi mereka Hmm. atau mimpinya dengan bebas, Pak. Begitu, Pak. Begitu Ibu ya. Baik Ibu Yuli, menurut Ibu Yuli nih ya, anak-anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia itu dan yang terampil mendemonstrasikan hasil diskusi yang seperti apa kira-kira yang Ibu Yuli inginkan? Nah, menurut saya tuh, Pak, murid yang pembelajarannya di mana mereka lebih antusias atau fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, lalu terampil dalam mendemonstrasikan hasil diskusi mereka. Ya, kemudian yang lancar berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan menarik. Begitu, Pak. Oh, begitu ya Ibu ya. Nah, ini ya Ibu Yulia, idealnya murid yang menyukai pelajaran dan terampil mendemonstrasikan hasil diskusi itu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi begitu ya Ibu ya. Artinya Ibu berharap supaya anak-anak itu dapat menyenangi pelajaran bahasa Indonesia, lebih terampil lagi dalam mendemonstrasikan hasil diskusi. Begitu ya Bu ya. Iya, Pak, itu idealnya menurut saya, Pak. Oh, baik Ibu. Oke. Kalau memang murid-murid ada di level itu ya Bu ya, mampu mendemonstrasikan hasil diskusi mereka dan juga berarti menyukai dan merasa senang dengan pelajaran bahasa Indonesia, berarti itu sudah di level 10 ya Ibu ya. Sudah di level 10 ya. Iya, Pak. Nah, Kira-kira jadi begitu. kalau misalkan belum bisa mendemonstrasikan hasil diskusi dan juga belum menyukai pelajaran bahasa Indonesia, berarti di level 1 ya, Bu ya. Di level 1 ya. Iya, Pak. Nah, tentunya di sini Bu Yulia, maka kira-kira bagaimana Ibu Yuli ada tidak kemungkinan misalkan anak-anak ini bisa ke level 10 misalkan, yang level 1 tadi bisa mencapai ke level 10, ada tidak kira-kira kemungkinan? Kalau saya amati ya, Pak, rata-rata siswa saya ini berada di level 6. Hmm. Memang ada beberapa siswa yang senang juga pada pembelajaran bahasa Indonesia, Hmm. dan ada juga beberapa siswa yang bisa mendemonstrasikan hasil diskusinya dengan baik. Ah, mungkin karena ini sebagian siswa ini yang lancar dan terampil berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, jadi eh, menurut saya berada di level ini 6 ini, Pak. Oh, di level 6 ya Bu Iya, ya. masih berada di Oke, level oke, 6. masih berada di level 6 Iya, ya. Pak. Iya. Jadi itu tadi yang saya maksudkan kan Bu ya. Artinya kan anak-anak ibu itu masih berada rata-ratanya ya, Iya. rata-ratanya di level 6 ya. Nah, dari level 6 itu kan tujuan ibu kan bagaimana supaya ada naik level lagi begitu kan Bu ya. Maka itu yang saya maksudkan tadi, kira-kira ada kemungkinan tidak misalkan mereka itu bergeser presentasinya atau bergeser ke level 7, ke level 8 sampai ke level 10 misalnya bagi anak-anak yang memang rata-ratanya tadi di level 6. Mungkin bisa sih Pak Sadu Hmm. untuk terampil mendemonstrasikan hasil diskusinya bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pembelajaran bahasa Indonesia bisa dinaikkan ke level 8 dulu. Hmm. Karena itu kan butuh proses untuk menyukai pembelajaran bahasa Indonesia itu, Pak. Oh, baik Bu Yuli, di antara level 7 dan level 10 ya Bu ya. Artinya tadi yang masih yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia itu Ibu berharap ada naiknya ke level 7 dulu ya. Karena itu butuh proses. Lalu kemudian yang sudah mampu mendemonstrasikan hasil diskusi itu bisa ke level 10 begitu ya Ibu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Ibu Yuli lakukan untuk membantu murid-murid di kelas ibu itu supaya berada di level yang ibu maksudkan dalam terampil mendemonstrasikan hasil diskusi mereka itu dan juga menyukai pelajaran bahasa Indonesia yang tadi di antara level 7 dan level 10 yang tadi seperti apa yang ibu sampaikan.
Jadi begini Pak, dulu saya pernah mengajar di kelas 9 dan waktu itu saya menggunakan media pembelajaran yaitu video yang ada gambar atau animasi serta disertai dengan suara. Nah, mereka suka Pak dan lebih antusias mengikuti pembelajaran ketika saya menggunakan video yang eh, ada gambarnya, ada suaranya, begitu Pak. Wah, keren itu Ibu ya. Ibu sudah pernah pengalaman ya di kelas 9 ya dengan menggunakan media pembelajaran begitu ya Bu ya. Berarti tadi Ibu sampaikan bahwa ada kemungkinan kalau misalkan Ibu mau menggunakan media pembelajaran, misalkan itu menggunakan media yang ada animasinya begitu Bu ya. Ada suaranya, ada gambar bergeraknya ya, kira-kira begitu. Nah, untuk itu Ibu Yuli kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak di kelas Ibu? Ya, mungkin saya membuat video Pak dengan menggunakan suara saya sendiri. Kemudian videonya saya sesuaikan dengan karakteristik atau karakter peserta didik atau siswa saya Pak. Wah, ide bagus itu Ibu Yuli. Bagus sekali kalau memang misalkan Ibu sudah ada rencananya mau menyiapkan bentuk dan memanfaatkan nanti media pembelajaran ya Ibu Yuli ya. Kira-kira Ibu Yuli bisa nggak menyiapkan media pembelajaran seperti itu? Iya Pak, nanti saya akan membuat video pembelajarannya dan mungkin saya akan menyiapkan media pembelajaran berupa kartu bahasa yang mengandung bahasa yang lugas atau kartu berisi tips mengawali pembicaraan. Nah, supaya pembelajaran saya nanti Pak lebih menarik bagi anak-anak. Lalu penilaian nanti yang saya akan berikan ilustrasi gambar untuk mereka bisa menebak secara lisan Pak. Ya, Oh, kira-kira begitu Pak. Oh, bagus sekali Ibu Yulia, bagus sekali rencananya. Artinya kan Ibu nanti akan menyiapkan ya, akan menyiapkan media pembelajaran itu, termasuk juga nanti akan menyiapkan untuk dalam bentuk penilaian dengan menyiapkan kartu ya. Ada tadi Ibu sampaikan kartu yang akan berisi tentang bahasa yang lugas, kartu yang akan berisi bagaimana mengawali pembicaraan, dan pula nanti berkaitan dengan semua ya, semua media pembelajaran yang Ibu siapkan. Baik Ibu Yuli, menurut Ibu Yuli ya ini ya, apa kira-kira ukuran keberhasilan rencana Ibu Yuli pada aksi ini? Ya, untuk ukuran keberhasilan dari murid-murid saya ini ya Pak. Jadi mungkin murid saya yang senang dan antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian siswa saya yang terampil mendemonstrasikan tugas diskusi kelompoknya dengan baik. Nah, itu ukuran keberhasilan menurut saya Pak. Oh, begitu Ibu ya. Artinya ukuran keberhasilan itu adalah bagaimana supaya anak-anak Ibu itu di kelas dapat menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kemudiannya adalah bagaimana supaya anak-anak Ibu itu dari kelompok-kelompok diskusi itu nanti hasil kerjanya itu dapat didemonstrasikan, dapat dipresentasikan di depan teman-temannya. Begitu Ibu ya. Oke, ini saya melihat rencana Ibu sudah sangat baik sekali. Jadi kira-kira menurut Ibu Yuli nih, apa ada kendala untuk menerapkan rencana aksi Ibu Yuli nanti ke depannya? Ya, mungkin kendalanya nanti ini Pak, mungkin dari segi waktu, karena tentunya perlu proses dalam menyiapkan media-media yang saya perlukan untuk nantinya ini Pak. Oh, begitu Ibu ya. Oke. Nanti Ibu pada ada kendala-kendala yang Ibu mungkin hadapi ya, yaitu tadi membutuhkan waktu Bu ya, membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari ya dalam menyiapkan semua media-media sebelum aksinya ini di dalam kelas. Nah, Ibu Yuli untuk apa namanya ya menyiapkan media-media pembelajaran yang Ibu butuhkan ini nanti kira-kira pada pelaksanaan aksi ini, maka
tentu ibu kan tadi membutuhkan waktu ya, begitu ibu ya. Jadi perlu waktu berapa lama bu untuk menyiapkan ini? Apakah misalkan butuh 2 hari atau 3 hari atau 4 hari atau bagaimana bu untuk Oh, mempersiapkan ini? iya Pak, sepertinya saya butuh 3 sampai ke 4 hari ini Hmm. nanti Pak. Oke, berarti ibu membutuhkan waktu ya, mungkin butuh waktu 3 sampai 4 hari begitu ya. Baik Ibu Yuli, kira-kira nanti Ibu ya, setelah nanti Ibu sudah menyiapkan ini semua, maka Ibu Yuli apa ada seseorang nggak nih yang misalkan dapat membantu Ibu ya? Apakah ada kelompok belajar Ibu juga di sekolah dengan teman-teman yang bisa diajak dalam berkolaborasi selain Ibu untuk menyiapkan semua media-media yang sudah Ibu rencanakan ini? Sepertinya saya mungkin nanti akan berkolaborasi nih Pak dengan teman yang satu paralel untuk mempersiapkan proses pembelajarannya, supaya pembelajaran yang saya lakukan nanti lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan kepada rekan guru yang sejurusan dengan saya nanti untuk membuat media-media pembelajaran Pak. Oke, baik sekali ya Ibu Yulia. Artinya nanti kan di rencana aksi Ibu ini Ibu dapat meminta bantu ya kepada rekan sejawat Ibu yang separalel dari Ibu gitu, pelajaran bahasa Indonesia pada aksi yang Ibu rencanakan ini ya. Nah, baik, kira-kira Ibu ya, kapan rencana aksi Ibu ini dapat Ibu terapkan di dalam kelas Ibu? Kapan kira-kira? Ya, saya rasa lebih cepat lebih baik ini Pak. Jadi rencananya saya mau terapkan hari Senin ini Pak, minggu depan. Senin Oh. depan ini Pak. Oh begitu ya Bu ya. Baik Bu Yuli ya. Nanti semoga ya, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini dan ide-ide yang sudah Ibu sampaikan ini nantinya dapat disampaikan begitu ya bagi anak-anak agar lebih menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan juga anak-anak itu dapat lebih terampil lagi ya dalam mendemonstrasikan hasil kerja mereka itu dalam kelompok diskusi dengan menggunakan bahasa yang lugas begitu Ibu ya. Baik Ibu Yuli, senang sekali ya kita sudah ngobrol pada kesempatan ini dan kira-kira Ibu Yuli apa yang sudah Ibu dapatkan ya dari hasil obrolan kita pada siang hari ini? Puji Tuhan ya Pak Sahadu. Hmm. Setelah kita ngobrol-ngobrol, saya banyak mendapat pencerahan Pak terkait nanti eh, apa yang saya ajarkan kepada siswa-siswi saya tentang bahasa Indonesia ini dan seperti apa agar siswa saya itu nanti lebih senang dan lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan dan semoga nanti hasil nilai bahasa Indonesia anak-anak saya ini lebih meningkat Pak begitu. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan teman satu paralel. Saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik begitu Pak. Baik Ibu Yuli, amin ya, amin. Kita aminkan supaya nanti akan lebih baik lagi. Baik Ibu Yuli, semoga tercapai dan lebih meningkat lagi ya. Jadi setelah nanti ini saya berharap dan dari rencana Ibu ini nanti pada pelaksanaannya, pada aksinya, pada implementasinya dapat meningkat lagi ya, dapat meningkat lagi anak-anak itu dari level 6 bisa ke level 7 dan bisa juga ke level 10. Nanti pada pelaksanaannya pada aksi ibu itu kalau nanti ibu butuh misalnya support ya dari saya tidak masalah, ibu juga nanti bisa menghubungi saya begitu ya Bu ya. Lalu kemudian ibu juga jangan lupa nanti kalau misalkan sudah selesai aksi ini aduh rasanya nanti saya tidak sabar ya dapat juga mendengarkan dan ngobrol lagi dari ibu. Nanti ibu ceritakan kembali ya ke saya seperti apa keseruannya, seperti apa hasilnya nanti pada aksi yang sudah ibu rencanakan ini.
Baik Pak, pasti Pak. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas obrolan kita pada kesempatan ini dan tetap semangat. Semoga aksi nanti ke depan akan lebih baik lagi dan terlaksana sebagaimana yang sudah disiapkan ya. Terima kasih dan pamit dari Ibu Yuli ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Pak Sahadu, Hmm. saya tadi sudah selesai melaksanakan atau Bapak tadi sudah selesai melaksanakan coaching kepada Ibu Yulia. Jadi tadi apakah berjalan lancar coachingnya Pak ya? Berjalan lancar dan baik Pak Oven. Oh, sangat luar biasa Pak ya. Jadi di sini setelah melakukan observasi coaching tadi nih ya, ada beberapa yang mau saya tanyakan ke Pak Sahadu ya terkait Baik. dengan coaching tadi. Baik Pak, siap. Oke, nah pertanyaan pertama nih Pak, apa yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Sahadu sesuai dengan yang kita tanyakan sebelumnya Pak? Tadi selama coaching ya, selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta. Nah, jadi yaitu dengan menanyakan tujuannya kepada coaching, lalu mengidentifikasi, lalu kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coaching sendiri dengan bagaimana menemukan ya solusi dari permasalahannya dengan cara saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sendiri. Begitu Pak. Baik Pak. Setelah Bapak melakukan coaching terhadap Ibu Yu tadi, saya sebagai pengamat sesuai dengan alur coaching sudah tersentuh semua Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya, mulai dari tujuan, berikutnya ada identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawabnya ya. Jadi semuanya tadi itu Bapak sudah hadir penuh dengan si coachingnya Bapak. Kemudian ada membangun kemitraan, proses kreatif, dan ada satu nih Pak yang mau saya kasih umpan balik kepada Bapak ya. Nah, jadi nanti Pak untuk lebih mengembangkannya ke depan coaching ini, Bapak harus fokus pada pertanyaan-pertanyaan berbobot, khususnya identifikasi masalah. Ya, jadi Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot itu karena tadi saya lihat sebagai observer masih belum jelas ya, tapi semuanya sih sudah bagus ya. Tapi sedikit lagi dipoles mengenai identifikasi ya, identifikasi Pak ya. Siap Pak Oven. Oke. Jadi baik Pak, luar biasa percakapannya hari ini. Semoga ini adalah sebagai patokan pertama untuk lebih sukses Pak. Terima kasih Pak Oven dan terima kasih juga untuk sudah diamati ya proses coaching yang kami sudah lakukan pada hari ini. Saya sebagai coach dan kepada coachingnya, dan semoga kita dalam perlindungan Tuhan. Amin Pak. Terima kasih Pak Oven. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Selamat siang Ibu Yuli. Oh, selamat siang Pak Sahadu. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Yuli hari ini? Puji Tuhan Pak, baik Pak. Kabarnya Bapak gimana? Puji Tuhan Bu, sama, saya juga baik. Oh ya Pak, Ibu Yuli, kira-kira mau melakukan proses coaching ya hari ini bersama dengan Pak Openius ya? Iya Pak. Baik, sebelum proses coaching nih Bu ya, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih. Boleh ya Ibu Yulia? Tentu saja boleh Pak. Baik Ibu Yulia, nanti Ibu Yuli dalam proses coaching nih ya nanti Ibu Yuli kan berperan sebagai coach dan Pak Openius itu nanti akan berperan sebagai coaching. Nah nanti saya akan mengikuti ya, saya akan mengamati Ibu dan juga coachingnya akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Saya akan melihat apakah langkah-langkah coaching itu nanti sudah sesuai dengan alur kita atau bagaimana nantinya Bu ya. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Yuli itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada coaching sendiri. Apakah sesuai dengan pertanyaan nanti juga saya akan memperhatikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach itu sendiri, apakah nanti sesuai juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada coachnya sendiri. Harus sesuai ini Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching
Dan diantaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, saya akan ada pertanyaan nih beberapa ya sama Ibu Yuli. Boleh ya, Bu? Boleh, Pak. Baik, oke, Ibu Yuli. Nah, untuk pertama nih ya, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu Yuli kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini, kompetensi inti coaching ini, Pak, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiganya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, berarti Ibu Yuli ingin mengembangkan 3 kompetensi ya yang ada pada diri Ibu Yuli sendiri ya sebagai coach ya, yaitu mengembangkan kehadiran penuh, lalu kemudian bagaimana Ibu juga dalam mendengarkan aktif, dan yang ketiga Ibu nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau di antara ketiganya ini ya Ibu Yulia, kira-kira yang lebih spesifik Ibu kembangkan itu di bagian mana? Ya, yang lebih spesifik saya kembangkan, Pak, mungkin yang pertama mengenai mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Oh, begitu. Berarti yang lebih Ibu kembangkan di sini lebih spesifik ya, yaitu bagaimana Ibu dapat mendengarkan aktif dan juga bagaimana Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, begitu ya Ibu Yulia? Iya, Pak. Itu nanti yang akan saya kembangkan, Pak. Oke. Kira-kira ya Ibu Yuli, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkannya itu seperti apa nanti Ibu Yuli? Indikator ketercapaian itu saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dia hadapi, dan bagaimanakah coach itu, apakah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan tentang apa yang dilakukan. Baik, baik. Berarti indikator ketercapaiannya saat coach menentukan sendiri solusi pada masalah yang dihadapi ya Bu ya. Dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu ya Bu ya. Betul, Pak Sahadu. Baik Ibu Yuli, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu Yuli itu melakukan proses coaching ya. Saya akan mengamati, lakukan dengan sebaik-baiknya ya Ibu ya. Nanti setelah proses coaching, Ibu Yuli sudah selesai misalkan nanti nih ya, maka kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti Bu ya setelah selesai proses coachingnya. Oke, Pak, siap. Baik, silakan Ibu Yuli melaksanakan proses coachingnya dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat siang, Pak Open. Selamat siang Bu Yul. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Sangat luar biasa, Bu. Kabar baik, sehat. Kabar Ibu gimana? Puji Tuhan, Pak, sehat. Mm-mm. Pak Open, Mm-mm. katanya tadi ada yang mau Bapak ceritakan ini sama saya. Wah, kira-kira Bapak mau cerita apa? Betul Bu, ada yang mau saya ceritakan ini sama Ibu tentang permasalahan saya Bu. Ya. Wah, kira-kira apa, Pak? Kita butuh waktu 10 sampai 15 menit saja ya, Pak. Boleh Bu ya, terima kasih dulu Bu udah memberikan waktunya ya untuk saya untuk ngobrol ya Bu ya. Jadi gini loh Bu, ada permasalahan saya nih Bu. Ya, permasalahan ini urgen Bu ya. Di sekolah saya itu masih ada rekan-rekan teman sejak saya yang proses pengajarannya masih konvensional Bu ya, masih menggunakan metode ceramah ya Bu ya. Menurut saya metode ceramah bukan lagi zamannya Bu ya, sesuai dengan apa ya tujuan pendidikan nasional kita sekarang ini. Baik, Pak. Berarti
Bapak Open ingin agar proses pembelajaran, terutama ini dalam penyampaian materi, bisa bervariasi ya Pak ya. Betul Bu. Nah, setelah nantinya kita berbincang-bincang, Mm-mm. kira-kira apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan dulu Bu ya, saya harapkan dari pembicaraan kita ini nanti Ibu bisa memberi solusinya Bu ya. Jadi solusi yang saya maksud di sini bisa nanti saya ajak rekan sejawat itu bagaimana menggunakan model pembelajaran yang baik, menyenangkan, jangan konvensional saja Bu ya. Bukan zamannya lagi ceramah-ceramah Bu, mungkin bisa kita menggunakan metode yang lain, termasuk bagaimana mendesain materi itu ya biar tertarik siswanya Bu. Seperti itu Bu. Jadi Bapak mengharapkan ada perubahan dalam penyampaian materi ya Pak, Mm-mm. dan mungkin Bapak mengharapkan biar ada variasi Bapak Ibu guru dalam menyediakan media pembelajaran di kelas ya Pak ya. Betul Bu, betul. Jadi salah satu dulu tujuan saya ke sini Bu ya. Tujuan saya itu bagaimana menggunakan atau mengimplementasikan beberapa model pembelajaran, bisa juga metode, strategi, teknik dan pendekatan. Kemudian saya mengajak nanti teman-teman guru itu bisa mengimplementasikan seperti itu Bu, ya. Ya. Baik Pak. Jadi intinya Bapak ingin sekali supaya terjadilah eh, proses pembelajaran yang bervariasi ini ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kondisi yang idealnya pada saat ini Bapak atau misalnya idealnya level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisinya Bapak berada di level berapa sekarang ya? Kira-kira. Eh, Kalau boleh jujur Bu, dari skala yang diberikan Ibu ya, situasi di sekolah saya mungkin 5 sampai 6 Bu ya. Itu karena kenapa? Karena ada juga teman-teman guru itu yang saya amati langsung, mereka menggunakan metode ceramah saja Bu ya. Sehingga siswa itu masih itu aja karena sudah belajarnya cuma dari guru ya. Jadi belum ada istilahnya student center Bu. Jadi teacher center Bu gitu. Jadi masih kalau saya kategorikan itu berada di skala 5 atau 6 Bu. Baik, berarti masih berada di level 6 ini ya Pak ya. Jadi untuk saat ini kira-kira Bapak sangat mengharapkan perubahan ini nanti setelah ada perubahannya berada di level berapa kira-kira nanti Pak? Tentu saja Bu, kita mau yang terbaik kan Bu. Jadi kalau terbaik menjadi 10 ya Bu ya. Jadi untuk mencapai 10 pasti butuh proses ya Bu. Jadi tidak segampang mungkin ya, butuh proses juga ya. Jadi minimal dulu 8 Bu, jangan sampai 10 dulu. Baik Pak, Bapak menginginkan bisa ke level 8 ya. Jadi kira-kira dalam mencapai level 8 itu ada ide atau rencana apa yang mau Bapak perbuat ini buat rekan-rekannya Bapak? Yang sudah saya pikirkan sih Bu, ya mungkin ini pergumulan saya sebelumnya ya permasalahan, tapi yang saya pikirkan mungkin nanti di sini Bu, saya lebih fokus untuk mentoring mereka dulu Bu ya. Mentoring dulu ya, saya hadir dulu kepada mereka untuk mentoring bagaimana membuat perangkat pembelajaran dulu ya, yang medianya, kemudian apa metode yang cocok ya, biar nanti siswa itu tertarik menerima pembelajaran dari guru Bu. Jadi intinya saya mentoring dulu Bu. Itu jawaban menurut saya Bu ya. Oh, baik Pak, sangat bagus rencana Bapak ini. Nah, kira-kira apakah ada rencana atau strategi lain yang Bapak gunakan selain mentoring, Pak? Oke, jadi selain mentoring Bu, terlebih dahulu nanti karena rencana saya ini saya sudah mulai gores-gores kan Bu ya. Jadi nanti saya konsultasi dulu sama ibu kepala sekolah atau kepala sekolah saya, kemudian saya konsultasikan sama wakasek kurikulum ya. Kemudian setelah itu saya juga minta pendapat ya. Saya mulai dari MGMP saya dulu Bu ya. Berikutnya nanti baru saya imbaskan kepada yang lain Bu. Jadi intinya di situ sosialisasi dulu, konsultasi ya Bu ya. Biar tetap koordinasinya itu tetap aman Bu ya. Baik Pak, sungguh bagus ini ya Pak.
berarti ada dua pilihan ya yang mau Bapak lakukan. Yang pertama adalah melakukan mentoring, kemudian akan melakukan pelatihan. Nah, di antara keduanya ini kira-kira mana yang lebih nyaman ya? Yang lebih nyamannya Bapak lakukan kepada rekan-rekan Bapak ini yang Bapak pikir ini lebih nyaman. Iya ya Bu ya. Jadi menurut saya Bu, lebih nyamannya saya menggunakan mentoring dulu Bu ya. Karena di mentoring itu langsung kita beri pengalaman kita, bisa memberikan apa yang sudah kita perbuat. Mungkin seperti saya kan Bu, saya sudah mau berangkat pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang terkini. Jadi langsung saya mentoring dulu ya teman-teman atau rekan-rekan sejawat. Terutama Bu, di sekolah saya itu ada banyak guru senior yang umurnya sudah tua ya Bu ya maupun siun ya. Jadi lebih cocoknya menurut saya Bu mentoring dulu ya, jangan dulu ke pelatihan Bu, mentoring dulu ya. Baik, Pak. Berarti Bapak memilih metode mentoring dibandingkan dengan pelaksanaan pelatihan atau sosialisasi. Jadi kira-kira kapan Bapak melaksanakan ini mentoring ini kepada rekan Bapak? Oh gitu ya Bu ya. Ya juga sih, butuh waktu juga kan Bu ya. Jadi saya berkomitmen aja lah Bu. Saya mulai minggu depan ini Bu ya. Mungkin ini hari Sabtu, hari Senin boleh saya konsultasikan. Langsung actionnya Bu ya. Tidak perlu tunggu lama ini, biar cepat ini tersalurkan ya. Wah, luar biasa Pak Open. Minggu depan ini ya. Jadi rencana Bapak melakukan mentoring ini kira-kira ada pihak yang mau membantu Bapak ini? Pihaknya sih Bu ya, mungkin ada ya. Yang saya rasakan dulu ya, yang putih dulu ada kerjasamanya. Saya minta sama kepala sekolah, wakasek kurikulum, dan ada juga teman saya guru yang lebih bagus menurut saya ini membantu saya khususnya permasalahan ini Bu. Ada Pak Sahadu dari UPTD SMP Negeri 1 Ulmuro Bu. Dia juga teman saya ini, teman baik saya. Dan saya yakin beliau bisa membantu kita untuk permasalahan saya ini Bu. Luar biasa Pak. Berarti Bapak akan melakukan kolaborasi terhadap rekan-rekan guru ya Pak di sekolah. Betul Bu. Saya karena kolaborasi itu juga penting. Guru ya tidak perlu malu ya Bu ya. Penting juga kolaborasi itu ya. Nanti ini juga apalagi saya di sekolah ini di SMA 1, saya tidak perlu malu melakukan kolaborasi seperti Pak Sahadu di SMP Negeri 1 Ulmuro Bu. Baik Pak, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ini Pak. Saya tidak sabar ini lagi Pak ya. Bagaimana cerita Bapak, bagaimana hasil yang didapatkan Bapak, apakah sudah ada perubahan ini? Terutama apakah sudah berubah proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Bapak di sekolah. Nah, di lain kesempatan ya Pak, kira-kira Bapak mau berbincang lagi kepada saya ini ya Pak? Betul Bu, saya mau berbincang lagi sama Ibu ini. Bagaimana perkembangan apa dan apa yang saya alami juga di sekolah Bu terkait dengan rencana saya. Baik Pak, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Nanti minggu depan ini bisa ngobrol lagi ya Pak tentang tindakan yang sudah Bapak laksanakan. Iya, saya berharap demikian Bu. Nanti kalau ada juga ini yang mau saya tanyakan, mungkin saya bisa chat Ibu, bisa melalui email ya Bu ya. Tidak apa-apa, saya ganggu nanti ini kan Bu ya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya pada hari ini. Iya, terima kasih Bu sudah memberikan solusi dalam masalah saya Bu ya. Nah, tapi permintaan saya tadi Bu ya, tidak terganggu kan kalau saya chat Ibu, bisa juga via email kan Bu ya. Pasti Pak, tidak terganggu, saya siap Pak. Oke, terima kasih juga Bu ya atas masalah saya. Iya. Oke Ibu Yuli, tadi kan sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Bapak Open. Apa berjalan lancar atau bagaimana Bu? Puji Tuhan, lancar dan baik Pak. Oke, mantap. Baik Ibu Yuli, setelah melakukan observasi coaching tadi nih ya bersama dengan Pak Open, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih kepada Ibu Yuli. Boleh ya Bu ya? Baik Pak, siap Pak. Oke Ibu Yuli. Nah, pertanyaan pertama ini ya.
apa yang sudah didapatkan tadi pada proses coaching yang sudah dilaksanakan terkait pada indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Yuli sendiri nih? Tadi Pak, selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta Pak, yaitu pertama menanyakan tujuan, kedua identifikasi, ketiga rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, berdasarkan penjelasannya ini Ibu Yuli tadi Ibu Yuli sudah berhasil saya melihat ya berdasarkan pengamatan saya pada proses coaching tadi Ibu Yuli sebenarnya sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, ini sesuai apa yang sudah saya amati ya Bu ya. Maka ada beberapa catatan saya ini ya Bu ya pada saat tadi proses coachingnya. Saya melihat tadi Ibu sebenarnya sudah menjalankannya, sudah melakukan sesuai dengan alur tirta secara keseluruhan. Termasuk tadi Ibu itu sudah memancing coach itu bagaimana supaya keluar potensi pada dirinya sendiri yang dapat menemukan solusi sendiri yang sebenarnya dia itu mampu, hanya karena memang memikirkan bahwa dia ada kendala atau sedikit masalah ya pada proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari keseluruhan ini Bu Yulia, saya melihat bahwa kedepannya ini juga mungkin Ibu akan kembangkan lagi ya. Mungkin Ibu akan melakukan dan melaksanakan proses coaching ini lagi ke depannya, dan lebih nanti kalau misalkan Ibu aplikasikan di sekolah Ibu sendiri ya. Maka di catatan Ibu di catatan saya berdasarkan pengamatan tadi, maka satu hal nanti kalau misalkan Ibu mau kembangkan lagi ke depannya nanti mungkin Ibu dapat melihat lagi nanti bagaimana supaya Ibu itu lebih mampu lagi dalam bagian identifikasi masalah ya, dalam bagian identifikasi masalah karena ini kan merupakan nanti tolok ukur kita Ibu sendiri sebagai coach dalam menggali ya atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sendiri, dan bagaimana juga usaha coach itu dapat menyampaikan potensi dirinya yang sebenarnya dimiliki tetapi mungkin karena hambatan tertentu ya Bu ya. Maka oleh karena itu Ibu Yuli, saya melihat tadi bahwa kompetensi yang ingin ingin Ibu sampaikan itu kira-kira tadi apakah sudah keseluruhan, dan saya memang melihatnya sudah keseluruhan. Nah, di sini kedepannya nanti Ibu Yuli kompetensi apa lagi ya, apakah ada lagi ya kompetensi yang kira-kira Ibu akan nanti kembangkan ke depannya? Ya, selain yang baru Bapak sampaikan tadi, mungkin kompetensi yang saya kembangkan lagi ini Pak, saya ingin lebih jauh lagi memahami bagaimana tentang coaching dengan alur tirta Pak, supaya nantinya saya bisa terapkan di kegiatan pembelajaran di kelas maupun ketika saya berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Baik, ya luar biasa Ibu Yuli ya. Jadi kedepannya Ibu Yuli itu akan berlatih terus begitu ya, akan berlatih terus bagaimana mengembangkan diri dalam penerapan coaching ini. Nah, untuk menggunakan terutama dalam menggunakan teknik-teknik yang penting di dalam kegiatan coaching dengan alur tirta ini. Ya, semoga kedepannya lebih sukses lagi ya Pak Ibu Yulia untuk bisa menerapkan coaching ini dengan alur tirta. Terima kasih ya Bu ya sudah dapat bersama saya pada siang hari ini, sudah menyempatkan waktu untuk saya mengamati proses coachingnya pada hari ini, dan semoga kedepannya dapat lebih baik lagi proses pelaksanaan pengembangan coaching ini untuk Ibu sendiri. Terima kasih untuk kebersamaannya Ibu, dan selamat untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Selamat siang Pak Open. Selamat siang Bu Uyul. Bagaimana kabarnya Pak Open ini? Kabar baik Bu, seperti biasanya. Kalau Ibu kabarnya gimana? Puji Tuhan Pak, baik. Oh, luar biasa Bu ya.
Oh ya Pak, saya dengar tadi Bapak mau melakukan coaching ini dengan Bapak Sahadu ya? Betul Bu, hari ini saya ada janji sama Pak Sahadu ini karena kemarin ada permasalahannya, dia mau ketemu sama saya. Jadi hari ini saya akan coachingan dengan ini si coach saya Pak Sahadu. Baik Pak, Mm-mm. sebelum proses coaching ini ya Pak, Mm-mm. ada sedikit yang kita obrolkan dulu Pak. Iya. Boleh ya Pak? Boleh Bu, kira-kira apa nih Bu? Oke Pak, nanti ketika Bapak melakukan coach ini dengan Bapak Sahadu, Mm-mm. eh, ini Pak, Pak, nanti Pak Open jadi coaching dan Pak Sahadu sebagai coaching. Nanti Bu saya sebagai coachnya dan Pak Sahadu sebagai coach Ibu ya. Nah, nanti saya akan mengamati proses coaching yang dilaksanakan oleh Bapak dengan Mm-mm. Bapak Sahadu ya. Mm-mm. Saya akan melihat langkah-langkah coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Mm-mm. Lalu kemudian saya akan mengamati Pak Open Mm-mm. bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Mm-mm. sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Mm-mm. Nah, saya juga akan mendengarkan Bapak Open dan mengamati Mm-mm. bagaimana respon serta jawaban dari Bapak Mm-mm. terhadap coachingnya Bapak. Apakah sesuai pertanyaan yang diajukan Bapak terhadap coachingnya Bapak? Mm-mm. Jadi Bapak harus ingat ya, Mm-mm. harus sesuai dengan prinsip coaching. Mm-mm. Di antaranya harus ada kemitraan, Mm-mm. harus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, saya ada pertanyaan ini sama Bapak Open. Mm-mm. Boleh kan Pak? Sangat boleh Bu, yang penting jangan tanyakan yang lain ya Bu ya. Coaching ini Bu ya pertanyaannya. Mm-mm. Oke Pak Open. Untuk pertama kali ini, Mm-mm. kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensinya Bu ada 3. Yang pertama present ya, kehadiran penuh. Kemudian ada kehadiran mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Baik Pak. Berarti Pak Open ingin mengembangkan 3 kompetensi Mm-mm. yang ada ya Pak. Misalnya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kalau di antara ketiga ini ya Pak ya, Mm-mm. kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan ini yang mana ya Pak? Nanti kalau saya adakan coaching sama Pak Sahadu, mungkin saya lebih spesifik pada mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Berarti Bapak lebih mengembangkannya yaitu mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Betul Bu, betul. Oke, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa ya Pak Opon? Ya juga ya Bu ya, ada indikator kan Bu ya. Jadi sampai detik ini dulu indikator yang saya harapkan itu si coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu. Itu indikator yang saya harapkan Bu. Baik Pak, berarti indikator ketercapaian yang Bapak harapkan yaitu di mana coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan tentunya coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya ya Pak. Betul, betul. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti silahkan Bapak melakukan proses coaching. Saya akan mengamati, lakukan dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching Pak, setelah selesai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi apa ya? Iya, iya Bu. Terima kasih. Saya akan siap melakukannya Bu. Iya. Terima kasih Bu ya.
Baik Pak, silakan lakukan coachingnya dengan baik Pak. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore Pak Sahadu. Selamat sore Pak Open. Iya, gimana kabarnya ini Pak? Sehat Pak, seperti yang Bapak lihat. Bapak Oh. sendiri bagaimana? Sehat Pak, seperti biasa. Masih Amin, tetap amin, fiksi. amin. Oke Pak, kemarin Bapak sudah WA saya kan? Betul Pak, sudah saya chat 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya. Hmm. Maaf Pak ya terlambat saya balas itu karena sibuk sekolah juga Pak. Tidak masalah Pak, Oh. kita kan sudah jumpa. Oh iya Pak. Kira-kira apa sih yang kita bahas hari ini Pak? Sebetulnya ya Pak Open ya, Mm, saya ini punya sedikit masalah. mm, Masalahnya tidak berat-berat sekali sih. Iya. Tapi bagaimanapun karena tugas sebagai guru ini memang banyak yang kita pikirkan. Mm, Itu siswa saya itu ada sebagian yang belum bisa menulis paragraf yang baik begitu. Itu dia masalah saya. Oh, Pak. itu masalahnya. Nah, jadi inilah yang saya mau obrolkan sama Bapak. Berarti itu masalah yang dihadapi Bapak di kelas ya. Benar Masih sekali. ada siswa yang masih belum mampu di situ ya Pak Belum, ya. iya. Oh iya ya Pak ya. Hmm. Jadi selama ini Bapak sudah mengetahui itu ya, sudah Hmm. mengetahui kan. Jadi sebelum itu dulu Pak ada mau saya tanya-tanyakan ini boleh kan Pak ya? Boleh, Iya, sangat santai boleh. aja, santai aja Sangat Pak. boleh Iya. Pak Open. Oke. Dari situ Pak ya, sebenarnya dalam pembelajaran itu kita sebagai guru wajib memilih metode ya Pak atau strategi atau model ya. Benar. Iya. Jadi sudahkah ada rencana Bapak sebelumnya ya sebelum masuk ke dalam kelas itu sudah ada Bapak mengadakan pemetaan kemampuan belajar siswa? Nah, itu dia Pak Opennya. Pembelajaran selama ini sih berlangsung baik-baik saja. Baik-baik ya. Baik-baik saja di kasat mata kita baik-baik saja. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan ya pada model pembelajaran yang sekarang ini, saya melihat bahwa memang metode-metode konvensional masih ya. Jadi metode-metode yang saya terapkan, yang saya gunakan itu ya metode ceramah, Iya, metode pembagian siswa dalam kelompok diskusi, sehingga siswa itu ada waktu mereka mendengar saya, dan ada juga waktu mereka untuk mengerjakan proyek-proyek begitu dalam bentuk kelompok diskusi begitu. Oh, berarti itu ya Pak ya, itu yang sudah dilakukan Bapak dulu ya. Begitu. Oh iya ya Pak. Ini Pak, seandainya ya, ini hanya seandainya ya. Kalau saya kasih skala sama Bapak ya, 1 sampai 10, kira-kira dari 1 sampai 10 itu kekuatan yang dimiliki oleh Bapak untuk mengajar berada di posisi mana nih Pak? Iya, sebenarnya saya ini kalau saya amati apa ya, kalau saya amati proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini ya rata-rata lah saya ini di level 7 ya Pak ya. Biasa Pak, 7 ya, 7 ya. Tetapi saya kurang tahu kenapa masih ada sebagian siswa saya ini yang harapan saya sebenarnya mereka ini semua tidak ada perbedaan. Saya mau mereka ini berhasil dan target tujuan pembelajaran itu dapat berhasil, tapi masih bisa ada sebagian belum bisa, terkhusus pada materi menulis paragraf ini. Oh, berarti sudah bagus Pak ya. Sebenarnya sudah ada 7 kekuatan yang dimiliki Bapak, sebenarnya sudah ada 7 ya. Benar. Tapi untuk mengembangkannya mungkin ke 10 nanti ya. Ya, targetnya. Oke. Jadi untuk mencapai target untuk lebih maju lagi minimal 1 langkah atau 1 angka lagi itu Pak, kira-kira apa ya yang sudah direncanakan oleh Bapak? Iya Pak ya. Jadi saya berpikir begini Pak, berdasarkan bentuk evaluasi pembelajaran ya, saya lakukan itu per bab sebelumnya, maka saya melihat bahwa perlu memang harus saya memikirkan kira-kira apakah saya rubah model ada metode pembelajaran yang saya lakukan ini atau seperti apa. Jadi saya berpikir begini, kedepannya saya mau siswa itu berperan langsung. Jadi kalau selama ini mungkin mereka itu sebagai objek pembelajaran saja, tapi nanti kedepannya saya punya rencana mereka itu menjadi ya menerapkan student center begitu Pak. Center Pak ya. Student center sehingga mereka tidak hanya mendengar, tetapi bebas berkreatif dan mengekspresikan juga kemampuan mereka. Begitu rencana yang sudah saya pikirkan Pak Open. Sangat luar biasa sebenarnya Pak. Dari rencana Bapak itu sangat luar biasa ya. Jadi dari yang sebelumnya konvensional, jadi Bapak sekarang sudah ini merencanakan menjadi
student center ya. Betul. Jadi kalau selama ini objeknya adalah siswa, sumbernya hanyalah guru, itu namanya teacher center ya. Iya. Tetapi dari permasalahan ini ada satu yang Bapak rencanakan itu mengadakan yang namanya atau melakukan yang namanya student center Pak ya. Benar. Jadi luar biasa juga Bapak ini ya. Hmm. Oke Pak. Dari strategi itu ya, dari strategi itu ya, saya rasa Bapak nanti bisa mengembangkannya lebih detail di sekolah ya Pak ya. Benar. Nah, oke Pak. Kira-kira ya Pak ya, kalau saya bertanya lagi ini ya. Boleh Pak, boleh. Kapan ya Bapak ini melakukannya? Iya, jadi ini kan saya sudah punya rencana Pak ya, sudah saya punya rencana. Namun saya berpikir sebelum saya menerapkan rencana ini, maka saya mungkin ada hal-hal yang saya siapkan dulu begitu. Ada yang saya persiapkan karena saya sudah punya rencana akan melaksanakan pembelajaran seperti apa supaya dapat memetakan murid dan memenuhi gaya belajar murid, dan bagaimana nanti saya dapat menempatkan metode pembelajaran yang lebih baik lagi, Efektif ya Pak lebih ya. efektif lagi ya selama ini. Mungkin belajar sambil bermain peran nanti boleh, Oh iya. atau mungkin saya akan menerapkan model pembelajaran PBL begitu, PBL ya. sehingga nanti anak-anak dapat lebih aktif lagi. Oh, sangat luar biasa Pak ya. Kalau boleh Butuh saya waktu lagi butuh saya waktu ya. persiapan. Jadi kalau saya simpulkan itu ya dari pembicaraan Bapak tadi, saya simpulkan berarti pembelajaran ini Pak sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi ya, karena pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Bapak itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya. Rencana ini, Ya, rencana ini ya. ini. Berarti sangat luar biasa Pak. Berarti ini nanti ada seputar apa? Ada istilah observasi ini bagaimana gaya belajar murid ya Pak ya. Benar. Oke, jadi saya apresiasi itu Pak ya. Oke, sekarang Pak, kira-kira siapa ya yang bisa mendukung Bapak dalam kegiatan hal ini, dan apa kira-kira yang membuat Bapak betah untuk memilih model pembelajaran itu Pak? Iya Pak ya, benar sekali Pak Open ya. Nanti itu, dan sudah saya pikirkan begini bahwa tidak mungkin bisa saya lakukan sendiri, karena berbagi itu kan indah. Berbagi itu indah. Iya. Nanti di sekolah tempat saya mengajar itu kan ada yang separalel dengan saya juga, dan ada juga yang sama jurusan dengan bidang sama saya. Ada Ibu Yuli, ada Ibu Rismawati Halawa, yang teman-teman guru bahasa Indonesia, MGMP ya Pak ya. MGMP, himpunan dalam MGMP begitu. Maka nanti saya akan melakukan kolaborasi, kolaborasi dengan rekan separalel saya atau rekan sejawat saya, bagaimana membantu saya dalam rencana ini. Contoh Pak ya, termasuk juga wali kelas saya akan lakukan kerjasama, bagaimana mendapatkan data-data siswa secara keseluruhan, karena saya mengajar di kelas 7. Tentunya nanti setelah saya dapat data-data itu dari rekan guru, wali kelas tentunya, maka saya akan memetakan nanti, melihat gaya belajar siswa, karena data mereka juga penting begitu Pak. Jadi bisa saya minta bantu dengan rekan-rekan sejawat begitu di sekolah. Juga saya akan berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan juga kolaborasi dengan pimpinan sekolah dengan rencana ini. Seperti itu Pak. Oh, berarti ini Pak ya, rekan sejawat juga besar pengaruhnya ya dengan rencana Bapak ini ya. Benar. Termasuk MGMP, tetapi harus juga konsultasi sama pimpinan ya. Benar. Terutama dengan lokasi kurikulum. Jadi untuk mendapatkan gaya belajar atau bagaimana profil belajar siswa itu bekerja sama dengan wali kelas kan Pak ya. Berarti pengaruhnya ini sangat luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ya. Oke Pak. Kira-kira Pak, hal ini kapan bisa dimulainya Pak? Atau dilaksanakan? Iya benar sekali Pak Open ya. Jadi saya berpikir sebenarnya kalau terlalu lama kita menunggu sudah ada rencana, itu nanti bisa pudar Pak ya. Iya betul. Atau lupa. Manusia kita ini kan. Sering lupa ya. Sifat lupa itu ada sama kita. Maka saya berpikir lebih cepat lebih baik Pak. Tetapi dalam persiapan ini saya butuh ya mungkin 4 hari persiapan juga, karena waktu saya kolaborasi dengan sejawat separalel dengan saya, waktu saya kolaborasi dengan MGMP dan komunitas-komunitas yang sudah aktif di sekolah kita. Nah nanti setelah 3-4 hari saya butuh contohnya, maka saya rasa Senin depan ini sebelum libur ini dapat saya mulai Pak, sehingga nanti mulai semester barunya
saya dapat klarifikasi mana yang dikembangkan dan mana yang perlu lagi diperbaiki begitu Pak. Oh, sangat luar biasa Pak. Saya apresiasi ini ya kerja sama Bapak. Jadi langsung eksekusi ini ya. Jadi Eksekusinya. hanya butuh 4 hari ya. Jadi Iya. kita berkomitmen dulu Pak ya. Iya. Kita berkomitmen harus dilaksanakan 4 hari ya. Iya. Oke. Baik Pak. Jadi komitmen kita Bapak harus menyelesaikan minggu depan. Saya yakin Bapak bisa melaksanakannya. Dan kalau tidak berkesalahan nanti kepada Bapak, boleh sesekali saya datang di sekolah Bapak ya. Iya. Langsung saya lihat bagaimana perkembangannya ya. Benar. Tidak apa-apa kan Pak? Tidak masalah Pak. Oh, Welcome. welcome ya, iya. Kita welcome. Ya, di jadi sini. jangan lupa juga Pak, nanti ada kopi ya Pak ya. Ah, ya, bisa Pak, bisa. Iya Pak. Bisa. Oke. Baik Pak. Jadi saya rasa permasalahan Bapak sudah terjawab kan Pak ya. Dengan ini ya, sudah terjawab jadi ya. setelah obrolan kita ini Mm-mm. kok ternyata yang tadi saya merasa aduh tidak ada jalan keluarnya. Ya. Tetapi setelah obrolan ini loh rupanya dalam diri saya sendiri sebenarnya ada potensi. Ada potensi Ada kan jalan itu. keluarnya. Mm-mm. Cuma ya mungkin karena kesibukan. Oh. Terlalu banyak juga menumpuk tanggung jawab kerja juga, Mm-mm. maka kita merasa butuh teman untuk saling curhat, sharing-sharing begini. Oh. Maka yang saya temukan adalah saya wajibnya melaksanakan nanti rencana aksi yang sudah saya pikirkan ini. Begitu. Oh, luar biasa Pak ya. Jadi dari obrolan kita saya rasa sudah terjawab semua ya Pak. Jadi mohon maaf sudah hadir di sini ya, sudah mendengarkan curhatan saya meskipun banyak janda-janda gitu ya Pak ya. Iya. Jadi harapan saya sudah terselesaikan lah masalah Bapak ya. Meskipun Bapak sendiri yang menyelesaikannya bukan saya Pak ya. Benar. Nah, jadi saya hanya sebagai fasilitatornya kalau ini. Iya. Tapi sebenarnya ini coaching ya, ini kita coaching kita kan Pak ya. Benar. Jadi selamat berkaryalah Pak, selamat mengembangkan apa yang sudah disampaikan Bapak, yang sudah direncanakan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin minggu depan sesekali saya bertamu dan melihat langsung bagaimana aksi nyata Bapak. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang Pak Open, terima kasih waktunya. Baik Pak, Ya, Bu. Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Bapak Sahadu. Bagaimana berjalan dengan lancar ya Pak? Puji Tuhan Bu, berjalan dengan lancar ya tanpa kami bergurau bersama dengan gembira ini Bu. Wow, luar biasa. Oke Pak, setelah melakukan observasi atau setelah melakukan coaching dengan Bapak Sahadu, kira-kira saya ingin menanyakan beberapa hal ini Pak. Iya, Bu. Boleh Bu. Oke Pak, pertanyaan saya ini Pak, apa yang sudah didapatkan Bapak terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Oh, seperti yang saya rencanakan sebelumnya, indikatornya ada yang lebih spesifik ya Bu ya. Jadi tadi saya sudah mendengarkan apa permasalahan si coach saya dan pada akhirnya si coach menemukan sendiri solusinya Bu ya. Baik Pak, berdasarkan dari pengamatan saya ini ya Pak, sebenarnya Bapak sudah berhasil melakukan coaching Pak. Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana ada beberapa catatan saya ya Pak. Bapak sudah bisa menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengajarkan coaching untuk membuat rencana aksi, kemudian Bapak sudah bisa mengarahkan si coaching untuk bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Nah, sebenarnya sudah sangat bagus Pak proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Namun sedikit ya Pak, ada yang perlu Bapak kembangkan ini ke depannya. Kira-kira apa Bu itu yang perlu saya kembangkan? Ya, saya melihat tadi Pak hanya sedikit loh Pak. Kiranya ke depan Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot lagi Pak kepada si coaching. Oh itu ya. Itu Pak. Jadi ini Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya ini Pak? Kompetensi ya Bu ya.
Jadi dari catatan Ibu dulu tadi, ya, yang sebelumnya coaching itu sesuai dengan alur kita dulu yang diharapkan ya. Nah, jadi dari catatan Ibu mungkin yang saya kembangkan ke depannya itu bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach, terutama di bagian identifikasi, ya. Bagaimana supaya si coach itu bisa memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang berbobot yang saya berikan dan secara terbuka, Bu. Itu. Baik, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Jadi, kedepannya ini, Pak, berlatih terus, Pak. Hmm. Eh, supaya juga kedepannya Bapak bisa lebih sukses dalam melakukan coaching. Terutama ini, Pak, Bapak bisa melakukan coaching pada saat kegiatan pembelajaran dan terlebih-lebih lagi terhadap rekan guru, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk kesempatannya. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga sudah memberikan pengarahan yang sangat menginspirasi bagi saya sebagai coach supaya semua nanti saran-saran dari Ibu saya akan kembangkan ke depannya biar saya menjadi coach yang hebat dalam melaksanakan coaching Bu. Terima kasih Bu ya. Amin. Terima kasih, Pak.